Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Pada siang hari ini kita akan melanjutkan materi biologi ke bab baru. Kemarin kan kita sudah belajar mengenai animalia. Nah, untuk hari ini kita akan belajar mengenai ekosistem. Sebelum kita ke di sini saya akan membacakan kompetensi dasar terlebih dahulu. Nah, untuk kompetensi dasarnya itu 3 dari 10 menganalisis informasi atau data dari berbagai sumber tentang ekosistem dan semua interaksi yang berlangsung di dalamnya. Kemudian 4 dari 10 mensimulasikan interaksi antar komponen dalam suatu ekosistem. Kemudian tujuan pembelajaran. Yang pertama, menganalisis tentang ekosistem. Yang kedua, memahami komponen penyusun ekosistem. Yang ketiga, menjelaskan interaksi antar komponen dalam ekosistem. Yang keempat, mensimulasikan interaksi antar komponen ekosistem. Yang kelima, membuat bagian dari makanan yang terjadi pada ekosistem. Dan yang keenam, menyajikan karya yang menunjukkan interaksi antar komponen ekosistem. Nah, sebelumnya kalian tahu tidak apa yang kalian ketahui tentang ekosistem? Ada yang tahu? Saya, Iya, silakan. ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Iya. Jadi ekosistem itu merupakan suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem bisa dikatakan juga sebagai suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Kemudian komponen penyusun ekosistem. Nah, komponen penyusun ekosistem itu ada 2 komponen. Yang pertama, komponen abiotik atau benda tanjung. Kemudian yang kedua, komponen biotik atau benda hidup. Nah, kita akan membahas mengenai komponen abiotik terlebih dahulu. Komponen abiotik atau sering disebut dengan benda tanjung itu terdiri dari 7 komponen. Yang pertama air, yang kedua udara, yang ketiga cahaya matahari, yang keempat tanah, yang kelima letak geografis, yang keenam iklim, dan yang ketujuh pH atau derajat keasaman. Nah, yang pertama air. Air ini sangat penting untuk menunjang suatu kehidupan. Hampir semua makhluk hidup itu memerlukan air. Kurang lebih 80-90% makhluk hidup itu tersusun dari air. Bagi tumbuhan, air itu digunakan untuk pertumbuhan, ketambahan, dan penyebaran biji. Sedangkan bagi hewan dan manusia, air itu digunakan untuk mandi, minum, dan kebutuhan yang lainnya. Kemudian cahaya matahari. Bagi tumbuhan, cahaya matahari ini digunakan untuk proses fotosintesis. Cahaya matahari ini merupakan sumber energi utama bagi makhluk hidup. Kemudian udara. Udara ini digunakan bagi manusia dan hewan untuk bernafas dan untuk mengambil oksigen dan mengeluarkan menjadi karbon dioksida. Sedangkan bagi tumbuhan akan mengambil karbon dioksida yang terdapat pada udara untuk proses fotosintesis. Kemudian ada tanah. Tanah ini berfungsi sebagai tempat hidup dan tempat berpijak bagi semua makhluk hidup. Di dalam tanah itu terdapat unsur hara yang merupakan mineral penting bagi tumbuhan. Kemudian yang kelima, letak geografis. Letak geografis ini merupakan letak suatu wilayah tertentu yang dilihat dari kenyataannya di bumi. Kemudian iklim. Iklim merupakan keadaan cuaca rata-rata tempat yang luas dalam waktu yang lama, itu sekitar 30 tahun. Kemudian pH atau derajat keasaman. pH atau derajat keasaman ini digunakan untuk menggambarkan derajat keasaman atau pH dari suatu tanah maupun air. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Ini silakan. Contoh letak geografis itu apa ya? Contoh letak geografis.
Indonesia. Nah, Indonesia itu kan letak geografisnya itu terletak di antara benua Asia dan juga Australia, dan di antara Samudra Hindia dan juga Samudra Pasifik. Letak geografis yang berbeda akan mengakibatkan jenis dan sebaran makhluk hidup juga yang akan berbeda. Nah, oleh karena itu, letak geografis mempunyai pengaruh yang besar terhadap distribusi seperti itu bisa diketahui. Ya, mungkin ada pertanyaan yang lainnya. Ya, silakan. Indonesia iklimnya apa ya? Ya, iklim Indonesia itu beriklim tropis. Jadi Indonesia itu beriklim tropis. Indonesia memiliki hutan yang lebat dan kaya akan keanekaragaman hayatinya yang disebut hutan hujan tropis. Jadi Indonesia kan iklimnya tropis. Dia mempunyai hutan hujan tropis. Sedangkan di daerah yang subtropis dia tidak akan dijumpai adanya hutan hujan tropis. Seperti itu bisa dipahami? Bisa. Ada pertanyaan yang lain? Saya, Iya, silakan. apakah makhluk hidup bisa hidup di lingkungan yang terlalu asam atau basah? Gimana penjelasannya? Ya, jadi makhluk hidup itu tidak bisa hidup di lingkungan yang terlalu asam maupun terlalu basah. Nah, misalnya itu tanah di Kalimantan yang umumnya bersifat asam, memiliki keanekaragaman yang rendah dibandingkan dengan di daerah lain yang tanahnya netral. Tanah di Kalimantan ini bersifat terlalu asam karena tersusun dari gambut. Selain itu, pH mempengaruhi kecepatan metabolisme makhluk hidup. Jadi memang makhluk hidup itu ya harus, yaitu kebanyakan hidup di tanah yang pH-nya tidak terlalu asam maupun tidak terlalu basah. Kalau pH-nya terlalu asam dan basah, dia tidak dapat hidup. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Ada pertanyaan yang lain? Tidak. Sudah paham ya? Sudah. Nah, kalau begitu kita lanjut ke komponen biotik. Nah, komponen biotik atau benda hidup. Nah, komponen biotik ini terdiri dari 3 komponen: produsen, konsumen, dan juga pengurai. Produsen merupakan organisme yang dapat mengubah bahan organik menjadi bahan anorganik. Organik itu seperti tumbuh-tumbuhan. Kemudian konsumen ini organisme yang tidak mampu membuat makanan sendiri. Kalau tadi produsen kan dia mampu mengubah bahan anorganik menjadi organik. Nah, artinya dia mampu membuat makanan sendiri, atau biasa juga disebut dengan autotroph. Kalau yang konsumen ini dia tidak mampu membuat makanan sendiri, atau biasa juga disebut dengan heterotroph. Nah, konsumen ini dibagi menjadi 3, ada karnivora, herbivora, dan omnivora. Karnivora ini merupakan hewan pemakan daging, contohnya itu harimau, serigala, dan lain-lain. Kemudian herbivora ini merupakan hewan pemakan tumbuh-tumbuhan, contohnya sapi, kambing, dan lain-lain. Kemudian omnivora ini merupakan hewan pemakan daging dan tumbuh-tumbuhan, contohnya itu seperti tikus, dan juga kita manusia juga termasuk ke dalam omnivora karena kita juga makan daging, makan tumbuh-tumbuhan. Kemudian pengurai atau decomposer ini merupakan organisme yang berfungsi untuk menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang telah mati. Nah, pengurai ini berfungsi sebagai penghubung peredaran zat dari konsumen ke produsen. Zat yang telah diambil oleh konsumen dari produsen akan kembali lagi ke produsen melalui proses pembusukan atau penguraian. Dengan peristiwa pembusukan ini, zat yang sebelumnya menjadi bagian dari tumbuhan
awan diuraikan dan sebelumnya dirombak menjadi zat-zat anorganik yang lebih sederhana. Nah, zat-zat yang lebih sederhana ini akan dimanfaatkan kembali oleh si produsen. Nah, pengurai ini dia terdiri dari bakteri dan juga jamur. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Sudah cukup jelas ya? Sudah cukup. Sudah paham ya? Nah, karena sudah pada paham, jadi kita akan lanjut ke satuan-satuan makhluk hidup penyusun ekosistem. Nah, di sini ada 6, yaitu individu, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan juga biosfer. Individu ini merupakan satuan fungsional terkecil penyusun ekosistem yang dapat hidup secara fisiologis. Contohnya sebatang pohon, seekor rusa, seekor kambing, seekor harimau. Kemudian populasi. Populasi ini merupakan kumpulan individu sejenis pada suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Nah, misalnya sekelompok rusa di suatu padang rumput itu ya. Terus komunitas ini merupakan kumpulan beberapa jenis populasi yang saling berinteraksi pada daerah dan waktu tertentu. Misalnya di suatu kolam populasi ikan dia berinteraksi dengan populasi plankton, maka akan terjadi perpindahan bahan makanan dari plankton ke tubuh yang lain. Kemudian ekosistem merupakan interaksi antara makhluk hidup dan lingkungan abiotiknya. Nah, ekosistem ini terdiri dari 2, ada ekosistem alami dan juga ekosistem buatan. Nah, ekosistem alami yaitu ekosistem yang terbentuk secara alami. Misalnya ekosistem hutan, laut, sungai, dan juga rawa. Kemudian ekosistem buatan. Ini ekosistem yang dibentuk secara sengaja oleh manusia. Contohnya itu ekosistem sawah, kolam, kebun, dan lain-lain. Kemudian bioma. Bioma merupakan ekosistem yang terbentuk karena perbedaan letak geografis dan astronomis. Jenis bioma sangat ditentukan oleh curah hujan dan intensitas cahaya mataharinya. Misalnya bioma hutan hujan tropis. Dan yang terakhir ada biosfer, merupakan sistem ekologis global yang menyatukan seluruh makhluk hidup dan hubungan antar mereka, termasuk interaksinya dengan unsur litosfer, hidrosfer, dan juga atmosfer bumi. Nah, dari ke-6 ini ada yang ditanyakan? Tidak. Sudah jelas ya? Sudah. Sekarang kita lanjut ke interaksi antara komponen biotik yang terjadi dalam ekosistem. Ada hubungan simbiosis dan juga hubungan kompetisi. Nah, kita akan membahas hubungan simbiosis terlebih dahulu. Hubungan simbiosis. Jadi simbiosis itu merupakan hubungan yang sangat erat antara 2 jenis organisme yang hidup saling berdampingan. Nah, simbiosis ini dibedakan menjadi 3, mutualisme, komensalisme, dan juga parasitisme. Simbiosis mutualisme ini simbiosis yang saling menguntungkan. Contohnya itu interaksi antara burung jalak dan kerbau, terus antara jamur dengan akar tumbuhan yang membentuk mikoriza. Kemudian komensalisme ini hubungan interaksi antara 2 organisme yang menguntungkan salah satu organisme, tetapi organisme yang lain tidak merasa dirugikan. Contohnya itu interaksi antara ikan hiu dan ikan tenggelam. Kemudian yang ketiga ini simbiosis parasitisme. Simbiosis yang terjadi antara 2 organisme yang merugikan salah satu pihak. Salah satu organisme itu akan dirugikan. Misalnya interaksi antara cacing perut yang ada di tubuh manusia. Jadi simbiosis mutualisme ini simbiosis
yang saling menguntungkan. Kemudian simbiosis komensalisme ini yang satu menguntungkan, yang satu dia tidak merasa dirugikan maupun diuntungkan. Kemudian yang ketiga, simbiosis parasitisme. Ini simbiosis yang merugikan salah satu organisme. Jadi organisme yang satunya dia menguntungkan. Kemudian yang kedua, hubungan kompetisi. Nah, kompetisi itu merupakan jenis interaksi antar organisme yang saling bersaing karena memiliki kebutuhan yang sama. Misal kompetensi beberapa jenis burung di hutan yang memakan jenis serangga yang sama. Nah, hubungan kompetensi ini terjadi baik antara individu-individu dalam satu spesies maupun individu-individu yang berbeda spesies. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu hubungan predasi. Hubungan predasi ini merupakan hubungan antara organisme yang memaksa dengan organisme yang dimangsa. Misalnya hubungan antara harimau dengan rusa, harimau yang memangsa rusa. Dan sampai di sini ada yang ingin bertanya? Tidak. Sudah jelas ya? Sudah. Jadi kalau begitu kita lanjut ke video. Kalian bisa menonton video ini agar lebih memahami apa itu ekosistem.
Misalnya pohon hidup dengan baik karena mendapatkan cahaya matahari dan air. Dan benda hidup bisa disebut juga dengan komponen biotik. Contoh komponen biotik itu seperti tumbuhan, hewan, jamur, dan bakteri. Sedangkan benda tak hidup disebut juga dengan komponen abiotik. Contoh komponen abiotik itu seperti air, udara, cahaya matahari, tanah, letak geografis, iklim, dan pH atau disebut derajat keasaman. Iya, terima kasih. Jadi memang ekosistem itu hubungan timbal balik antara manusia atau makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, komponen unsur ekosistem itu tadi ada dua, ada komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik tadi kan seperti tadi tuh pohon. Nah, komponen abiotiknya seperti cahaya matahari, air. Nah, kedua komponen tersebut, abiotik dan biotik, itu harus saling ada. Ada tadi si pohon tadi itu bisa hidup dengan subur. Seperti itu sudah jelas ya? Sudah paham ya? Nah, kemudian ini ada video lagi.
metabolisme. Kemudian jika ini kan ada gambar padi. Nah, jika populasi orang pada tanaman padi ini semakin meningkat, itu apa yang akan terjadi? Seperti itu ya. Bisa dipahami tugasnya? Bisa. Silakan dikerjakan. menguntungkan lebah dapat nektar bunganya yang bunga dibantu untuk penyerbukan.
jika populasi warung itu meningkat, apa yang akan terjadi pada tanaman padi ini? Kalau warung meningkat, ya tanaman ekosistem dalam tanaman padi akan berkurang. Atau dengan kata lain, tanaman padi akan rusak. Iya, akan rusak. Nah, kemudian ini yang gambar nomor 1 kan menyalur pada pohon mangga. Ini termasuk simbiosis apa? Parasitisme. Parasitisme. Ya, karena yang satu Diuntungkan karena mendapat tempat untuk hidup, yang satu dirugikan karena pohonnya akan mati jika ditempeli benalu. ya, jadi ini yang merugikan ini si pohon mangganya ini akan merasa dirugikan. Kemudian yang diuntungkan si benalunya ini ya. Nah, kemudian gambar yang kedua, ini gambar warung pada tanaman padi. Ini termasuk simbiosis apa? Karena Tanaman padi dirugikan karena orang itu memakan zat gizi dari tanaman padi tersebut. ya, jadi yang ini salah satunya itu merasa dirugikan. Yang dirugikan itu si tanaman padi itu. Sedangkan organisme yang merasa diuntungkan itu ya si orang. Karena orang memakan tanaman padi. Dan nantinya tanaman padinya akan rusak dan berkurang. Nah, kemudian gambar yang ketiga yaitu belalang makan daun. Ini termasuk simbiosis apa? Parasitisme. Parasitisme. Karena belalangnya Makan daun, daunnya akan habis. ya, si belalang merasa diuntungkan karena dia makan daun kenyang. Kemudian nah, karena si belalangnya ini nanti akan merasa diuntungkan karena dia akan memakan daun dari tumbuhan, dia akan merasa kenyang tentunya ya. Kemudian si daun si tumbuhannya ini dia akan rusak karena dia dimakan oleh belalang, jadi dia dirugikan. Kemudian yang keempat, gambar lebah yang mencari nektar pada bunga. Ini termasuk simbiosis Mutualisme. tidak saling menguntungkan. Kedua organisme, kedua belah pihak saling diuntungkan. Si mendapatkan ini sari dari ya makanan dari bunga. Kemudian bunga si lebah bisa membantu proses pembentukan bunga tersebut. Seperti itu ya. Ya. Bisa dipahami mengenai ekosistem pada hari ini. Bisa. Ya, karena waktunya sudah selesai ya. Sebelum saya akhiri pertemuan hari ini, ada yang bisa menyampaikan kesimpulan? Silakan. Ekosistem adalah hubungan integrasi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem dibagi menjadi dua, yaitu abiotik dan biotik. Contoh ekosistem biotik adalah produsen, konsumen, dan pemakai. Contoh ekosistem abiotik adalah udara, cahaya matahari, hangat, tekstur gratis, iklim, dan bebas. Kemudian ada yang bisa melanjutkan kesimpulan tadi? Iya, silakan. Untuk satuan makhluk hidup, penyusun ekosistem terdiri dari individu, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Sedangkan untuk interaksi antar komponen biotik yang terjadi dalam ekosistem dibedakan menjadi tiga. Yang pertama simbiosis. Simbiosis sendiri dibedakan menjadi tiga: simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Dan komponen biotik yang kedua adalah kompetisi, dan yang ketiga predasi. Iya, terima kasih. Ya, jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini itu
ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Kemudian komponen di ekosistem itu terdiri dari dua komponen. Yang pertama komponen abiotik. Komponen abiotik sendiri terdiri dari 7 komponen: air, udara, cahaya matahari, tanah, tekanan hidrografis, iklim, dan pH. Kemudian komponen selanjutnya yaitu komponen biotik. Komponen biotik terdiri dari 3, ada produsen, konsumen dibedakan lagi menjadi 3, herbivora, karnivora, dan omnivora. Kemudian ada pengurai atau dekomposer. Nah, untuk satuan-satuan makhluk hidup di ekosistem itu ada 6. Ada individu itu contohnya kayak seekor rusa, sebatang pohon. Kemudian ada populasi itu contohnya sekelompok rusa di padang rumput. Kemudian komunitas itu contohnya kayak populasi ikan berinteraksi dengan populasi plankton di kolam. Kemudian biosfer, bioma, dan ekosistem. Nah, ekosistem ini terdiri dari 2, ada ekosistem buatan dan juga ekosistem alami. Kemudian interaksi antara komponen biotik yang terjadi dalam ekosistem itu ada 3, ada simbiosis, kompetisi, dan predasi. Nah, untuk yang simbiosis itu terdiri dari 3, ada simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Untuk yang simbiosis mutualisme itu keduanya sama-sama diuntungkan, saling menguntungkan. Kemudian simbiosis komensalisme itu salah satunya diuntungkan dan satunya tidak merasa dirugikan maupun diuntungkan. Dan yang terakhir simbiosis parasitisme, ya yang satu diuntungkan dan yang satu dirugikan. Seperti itu ya.